Hai guys, weekly close Bitcoin cukup baik, namun di time frame yang lebih rendahnya tidak terlalu baik. Kita akan lihat technical analysis Bitcoin dan ada juga berita mengenai kondisi futures dan on-chain analysis Bitcoin. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di close weekly-nya, karena ini adalah hari Senin. Close weekly-nya cukup bagus, dia bisa naik sampai ke harga 25.000, close dengan hijau, melebihi yang minggu yang sebelumnya, dan bahkan ada crossover di MACD-nya, dan di MACD-nya ini juga mulai menghijau ya teman-teman. Jadi ini merupakan tanda bahwa kemungkinan besar bullish continuation bisa masih berlangsung, masih ada potensi bagi Bitcoin untuk naik ke atas, dan ini tidak menutup kemungkinan Bitcoin bisa ke 27.000, 28.000, atau bahkan 30.000 di daerah sini untuk bulan ini atau bulan depan ya teman-teman. Karena kita lihat kondisinya sudah cukup membaik daripada minggu-minggu yang sebelumnya. Namun untuk close daily-nya itu tidak terlalu baik, close-nya itu dengan merah, dan ada juga red dot yang sedang terjadi di sini di daily-nya, semacam pin bar, jadi reversal. Namun kita lihat di beberapa hari lalu ada daily close pin bar juga, namun ternyata harga naik dari situ menunjukkan buying pressure yang cukup kuat. Namun ini bisa dijelaskan bahwa kemungkinan ini adalah permainan daripada whale yang ingin menghunting orang-orang yang melakukan futures, apalagi dengan melakukan futures yang leverage-nya tinggi, dan ketika leverage rasionya atau open interest-nya itu naik, maka harga tersebut akan cenderung untuk memuncak dan setelahnya itu terjadi penurunan. Jadi di daerah sini open interest dan leverage ratio. Jadi ini merupakan indikasi bahwa kalau misalnya tinggi, banyak orang yang melakukan long, apalagi kalau ketika harga naik dan open interest itu naik, maka banyak yang melakukan long, dan leverage rasionya juga itu berarti leverage-nya itu tinggi ketika dia naik. Itu berarti banyak orang yang long dengan leverage yang cukup tinggi, itu bisa mengindikasikan bahwa puncak akan segera terjadi, dan dari situ turun untuk melikuidasi orang-orang yang ngelong, ya. Dan di sini juga sudah terjadi 3 kali di puncak di harga 25 ribuan kemarin yang terjadi juga, maka tidak heran harga Bitcoin itu turun dari 25.000 sampai ke 24.400-an. Sekarang di 24.400-an. Ini kalau kita lihat di time frame yang lebih rendahnya lagi, time frame 4 jam, itu banyak sekali red dot yang berkumpul di daerah atas ini, menunjukkan adanya perlemahan daripada kenaikan harga Bitcoin, tetapi semacam ini sekarang itu dia lagi semacam retest neckline-nya ini kalau kita lihat ya teman-teman. Jadi dia sudah breakdown ke bawah daripada neckline ini, kemudian dia mau retest daripada neckline ini. Kalau misalnya dia mau mengklaim untuk bullish lagi, maka dia harus tembus ke atas daripada neckline ini dan naik ke atas melewati harga 24.500-an, yaitu di harga 24.000 melewati garis ini. Akan saya beri tanda di sini untuk bisa bullish lagi. Jadi kita sangat jelas sekali ini adalah double top, kemudian ini ada neckline yang dia tembus di sini, dan kemudian sekarang lagi retest yang kedua ya teman-teman. Ini sudah retest, kemudian ini yang retest yang kedua. Meskipun di time frame yang 1 jamnya itu terakhir ada green dot dan money flow-nya itu masih hijau, namun di time frame 4 jamnya itu banyak sekali red dot di sini, dan kalau kita lihat secara technical analysis, kemungkinan besar dia akan turun, dan next support itu ada di mana? Next support itu sangat jelas sekali ada di sini, yaitu di harga 23.600-an. Di sini ada garis support daripada low sebelumnya, dan juga garis support dari pola rising wedge ini, di mana harga Bitcoin sedang konsolidasi berada di daerah ini. Ya, jadi ada kemungkinan untuk bounce dari harga 23.600-an di situ. Kita akan lihat situasi nantinya beberapa jam lagi, kemungkinan malam kita bisa lihat ya, karena malam pasar saham Amerika itu akan buka dan mempengaruhi harga Bitcoin. Namun kalau kita lihat dari sudut pandang yang lainnya, untuk DXY atau indeks mata uang dolar, ini dia baru saja breakdown daripada garis
support ini jadi bagus untuk Bitcoin sebenarnya, breakdown, kemudian naik, retest, dan saya ekspektasi bahwa mungkin bisa retest lagi, habis itu turun ya, kecuali dia tiba-tiba naik ke atas dan bikin support yang baru lagi, kemudian naik ke atas itu lain cerita, maka itu akan bearish buat Bitcoin ya. Tapi kalau untuk sekarang ini itu bullish untuk Bitcoin karena di XY-nya itu dia sudah breakdown ke bawah dan ini sekarang terjadi retest, makanya Bitcoin-nya itu harganya turun ya. Oke, namun dari sudut pandang yang lainnya juga adalah di indeks saham Nasdaq itu harga daripada indeks sahamnya tersebut itu sedang mau ke daerah yang cukup kritikal, yaitu di golden pocket-nya 61,8, tinggal beberapa tinggal 0,67% lagi untuk ke daerah ini, dan bisa saja dia ke atas dulu naik ya, jadi semacam liquidity grab, habis itu dia akan turun dari situ untuk melikuidasi orang-orang yang late long ya, yang longnya itu telat, karena di sini kemungkinan besar akan terjadi rejection di golden pocket ini, sangat jelas sekali, belum mencapai daerah tersebut, kemungkinan nanti malam akan mencapai daerah tersebut ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya rejected maka itu ke bawah, maka Bitcoin juga akan cenderung untuk turun mengikuti harga Nasdaq tersebut karena dia masih terpengaruh oleh indeks saham Amerika. Oke, dan ini ada request daripada teman-teman yaitu tentang Coin Optimism. Coin Optimism ini adalah coin layer 2 yang cukup bagus, merupakan salah satu koin yang bisa meningkatkan adopsi daripada Ethereum karena dia adalah layer 2 dengan dia memiliki yang namanya gas fee yang sangat murah sekali, jadi itu menjadi daya tarik yang baik buat orang-orang yang ingin menggunakan DeFi di jaringan ekosistem Ethereum, dan DeFi tersebut itu bisa migrasi ke Optimism dengan mudah ya kalau secara IT-nya, meskipun saya tidak belajar IT, tetapi ya untuk migrasi dari Ethereum mainnet ke Optimism itu katanya mudah ya teman-teman. Oke, sangat kompatibel sekali. Kalau kita lihat, dia sudah mengalami kenaikan yang cukup lumayan, 5 kali lipat daripada bottomnya $0,4 sampai ke $22,2 itu puncaknya, dan sekarang lagi ada konsolidasi. Kemungkinan dia bisa ada semacam konsolidasi pelan-pelan dulu, jadi tidak akan langsung naik dulu dari posisi sekarang, karena ini baru saja terjadi kenaikan yang cukup lumayan dari beberapa minggu yang lalu. Ini kemungkinan dia bisa ke daerah Fibonacci 50 di 1,325 dan bounce kemungkinan besar terjadi bounce ke atas itu di $1,1, itu bisa menjadi daerah yang cukup baik untuk membelinya. Tetapi sekarang ini agak belum mencapai daerah tersebut, jadi saya tidak akan membelinya. Kalau untuk time frame yang lebih rendah, dia ini ada green dot cukup banyak di daerah bawahnya, jadi ada semacam bullish divergence di situ. Kita akan coba lihat untuk RSI-nya itu bagaimana, dan MACD juga sekalian. Oke, kita akan close yang ini. Untuk RSI-nya itu sama, tetap ada sedikit bullish divergence, dan ini juga ada bullish divergence juga, potensi bullish divergence yang terjadi untuk beberapa jam mendatang itu, kecuali harganya itu kembali turun, dia akan bisa ke bawah lagi ya. Tapi dari time frame yang lebih kecilnya itu sudah ada bullish divergence. Tapi untuk posisi beli saya akan menunggu untuk di $1,1 di golden pocket-nya, itu merupakan tempat yang baik sekali, atau di daerah 78,6. Ini juga biasanya Bitcoin akan ke 78,6 dan ada bounce yang cukup kuat dari situ. Oke. Kita akan lihat untuk situasi on-chain analysis, di mana ini bisa memberikan kita gambaran kira-kira ini sedang bull market atau tidak. Untuk retail 1.000 Bitcoin sampai 10.000 Bitcoin, ini masih ini harusnya Bitcoin ya. Ini masih maksudnya ini sepertinya
Bitcoin dalam jumlah $1.000 sampai $10.000 ini masih holding untuk retail, tetapi whales jumlah $100.000 sampai $1 juta ini meneruskan menjual Bitcoin-nya. Bahkan ada 25 juta dolar sell order yang terjadi itu di harga 25.000, di mana ini merupakan di daerah ini 25.000 tersebut, sehingga itu yang menyebabkan harga menjadi turun, dan bisa kita simpulkan bahwa retail itu mereka membeli terus, tapi whale mereka cenderung untuk menjualnya. Jadi belum terlalu bullish amat, kita harus tunggu bahwa whale ini akan membeli menambahkan jumlah Bitcoin di reserves-nya itu untuk investasi untuk ke depannya. Dan kalau kita lihat juga alasan whale itu menjual Bitcoin-nya adalah kemungkinan besar ini rally yang jenis ini, meskipun bisa ke 30.000, tetapi kemungkinan dari situ bisa akan terjun lagi ke bawah sampai ke belasan ribu ya teman-teman. Itu alasannya, kemungkinan. Dan ini juga kurang impulsif kalau kita lihat, kurang cepat naiknya itu, jadi lama naiknya, jadi seperti kurang kekuatan, volumenya juga tidak terlalu banyak. Itu menyebabkan masih ada potensi untuk terjun ke bawah ke belasan ribu ya teman-teman. Oke, dan miner juga menggunakan kesempatan ini untuk menjual Bitcoin-nya. Dari tanggal 6 Agustus sudah ada 3.141 Bitcoin yang dijual oleh minernya, dan kita lihat bahwa ini adalah grafik jumlah Bitcoin yang disimpan oleh miner, itu dia menurun dari tanggal 6 Agustus. Oke, sampai setidaknya tanggal 12 Agustus. Kemungkinan besar 5 hari ini, besok-besok juga, karena mumpung harga Bitcoin itu lagi tinggi di 24.400-an, maka miner mencari kesempatan ini untuk menjualnya agar bisa tetap survive, bisa jalan miningnya, bisa profitable juga, itu agar bisa bertahan jangka lama ya, mereka harus melakukan ini. Oke. Dan ini adalah analisa dari TechDev untuk proyeksi jangka panjang Ethereum, di mana Ethereum sekarang berada di fase keempat yang merupakan fase bull market. Kalau yang dia katakan itu bagus sekali untuk market altcoin, karena ini dia lihat ada posisi merah, hijau, biru, dan kuning, dan dia menggunakan RSI sebagai indikator untuk melihat situasi harganya itu seperti apa. Di mana ini dia menggunakan fraktal tahun 2016 sampai 2017 untuk menganalisa kondisi Ethereum tahun 2021 sampai 2022. Awal tahun 2016 itu terdapat puncaknya di sini, merupakan daerah yang cocok untuk menjualnya. Kemudian RSI dari situ dia perlahan-lahan menurun sampai pada suatu titik di mana RSI-nya itu berada di bawah garis kuning ini, dan habis dari situ tiba-tiba naik dari situ dan menembus daripada garis kuning ini, menembus resistance, yaitu sekarang berada di tahap kuning, yaitu merupakan tahap bull run. Sama juga apa yang terjadi sekarang, sempat ke bawah kemudian dia naik, dan sekarang berada bagi dia ini merupakan tahapan bull run ya sekarang ya. Dan ini adalah hal yang baik buat market altcoin. Itu untuk informasi pada hari ini. Semoga benar apa yang dia katakan, karena nanti uang banyak sekali profit yang bisa kita dapatkan ketika alt season itu terjadi. Semoga alt season beneran akan terjadi bulan ini dan bulan depan. Itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya, dan nantikan video saya selanjutnya.